Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fernanda dengan NIM 19050750402 kelas TMB 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya ambil, yaitu dengan judul Energy and Exergy Analysis of Steam Power Plant in Python Indonesia. Masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang sebuah studi penelitian tentang analisis eksergi yang dilakukan oleh Gottlieb dan Ostrov melakukan analisis eksergi pada boiler unggun terfluidisasi bawaan yang digunakan untuk produksi garam. Studi lain tentang analisis eksergi di pembangkit listrik tenaga uap melaporkan bahwa jumlah energi terbesar yang hilang di dalam boiler dan turbin. Selain juga mengidentifikasi efek kondisi lingkungan dan kemanjuran tanaman, Rudianto dan kawan-kawan melakukan analisis awal pembangkit listrik tenaga panas uap kering dan menggunakan metode penelitian eksergi di pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis eksergi pada PLTU Python YTL Jawa Timur dalam rangka mengidentifikasi terjadinya kehilangan eksergi. Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengelolaan, perumusan skala prioritas, perbaikan dan optimalisasi proses guna mengurangi kerugian dan meningkatkan efisiensi termodinamika sistem. Manfaat untuk optimasi termodinamika pertama dan kedua terhadap aliran eksergi dan efisiensi eksergi pada setiap komponen plant, yaitu boiler, HTP, IPT, LPT, derator, kondensor, HPH, LPH, CEP, dan FWP. Masuk ke bab 2, metode penelitian. Mengenai deskripsi sistem, bisa kita lihat di sini, yaitu ada gambar tentang siklus uap air di pembangkit listrik tenaga uap. Dan selanjutnya ini ada proses kerja pembangkit listrik tenaga uap. Masuk ke metode termodinamika. Analisis eksergi meliputi evaluasi keseimbangan eksergi pada setiap kondisi aliran fluida. 4 komponen utama dari persamaan eksergi yaitu laju eksergi fisik, laju eksergi kimiawi, laju eksergi kinetik, dan laju eksergi potensial digunakan untuk menghitung aliran eksergi total dengan rumus E dot sama dengan E dot PH plus E dot KN plus E dot PT plus E dot CH. Dalam penelitian ini, analisis eksergi mengabaikan laju eksergi kimiawi, laju eksergi kinetik, laju eksergi potensial, serta laju eksergi akibat pengaruh nuklir, magnet, listrik, dan interparsial. Dengan demikian, aliran eksergi total terdiri dari satu komponen utama, yaitu laju eksergi fisik. Oleh karena itu, tingkat eksergi total ditemukan menggunakan persamaan E dot sama dengan E dot EPH, di mana E dot TOT sama dengan total exergy rate dalam satuan kilowatt, dan E dot PH yaitu physical exergy rate dalam satuan kilowatt. Laju eksergi fisik selalu dikaitkan dengan suhu, entalpi, dan entropi material. Dalam sistem tertutup, laju eksergi fisik pada keadaan tertentu dihitung menggunakan persamaan berikut. E dot PH sama dengan M dot dikali dengan H min H0 dikurangi T0 dikali S min S0. Kehilangan eksergi atau irreversibilitas pada sistem subsistem dihitung sebagai berikut, yaitu E dot loss sama dengan I sama dengan E dot in sama dengan E dot out. Kemudian persamaan umum untuk penentuan efisiensi energi yaitu rho eksergi sama dengan E in sama dengan per E dot out kali 100%. Kemudian masuk ke bab 3, hasil dan diskusi. Di sini bisa kita lihat terdapat tabel analisis energi dan eksergi, dan kemudian ada hasil perhitungan analisis energi dan eksergi pembangkit listrik tenaga uap. Nah, dari tabel tersebut
Bisa kita lihat analisis keseimbangan energi menunjukkan perbedaan antara energi yang masuk dan energi yang keluar dari sistem. Perbedaan ini setara dengan kerugian atau energi yang terbuang dari siklus turbin uap ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh efisiensi isentropik komponen yang rendah atau efisiensi aktual bila dibandingkan dengan efisiensi komponen desain. Efisiensi yang rendah dipengaruhi oleh umur komponen yang mengakibatkan penurunan kinerjanya. Faktor lain yang menyebabkan kerugian pada siklus adalah hilangnya energi lingkungan akibat kebocoran dan isolasi sistem turbin uap. Nah, kemudian ada gambar diagram. Gambar diagram ini menunjukkan bahwa efisiensi energi HPT, IPT, dan LPH A4 berada di atas 90%, artinya tidak banyak kehilangan eksergi pada komponen tersebut. Efisiensi energi rata-rata dari ketiga turbin ini adalah 74,2%, di mana sebagian dari turbin yang tidak dapat diubah dari 610 kW diubah menjadi energi listrik. Efisiensi eksergetik dari kondensor adalah 0,796%. Efisiensi energi CEP dan LBP masing-masing sebesar 43,62% dan 33,3%, sedangkan efisiensi energi boiler dan aerator masing-masing sebesar 48,6% dan 20,29%. Efisiensi energi HPH dan LPH berturut-turut adalah 33,10% dan 33,52%. Efisiensi energi secara keseluruhan dari sistem pembangkit listrik tenaga uap dapat ditentukan dengan membandingkan produk eksergi yang diinginkan dengan eksergi yang masuk ke dalam sistem. Nah, kemudian ada diagram Sankey dengan hasil gambar diagram ini menunjukkan sebagai bahwa berikut, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Kemudian ada optimasi boiler berada di atas 90%. Di sini artinya tidak semakin kehilangan eksergi pada tinggi tekanan output boiler, maka efisiensi eksergetik boiler itu semakin rendah, 2%. Masuk di mana sebagian dari turbin yang tidak dapat diubah dari 610 kW diubah menjadi energi listrik. Efisiensi eksergetik dari kondensor adalah 0,796%. Efisiensi energi CEP dan LBP masing-masing sebesar 43,62% dan 33,3%. Sedangkan efisiensi energi boiler dan aerator masing-masing sebesar 48,6% dan 20,29%. Sedangkan efisiensi energi HPH dan LPH berturut-turut adalah sebesar 33,50% dan 33,52%. Efisiensi energi secara keseluruhan dari 9 pembangkit listrik tenaga uap dapat digunakan dibandingkan produk 19 dibandingkan optimalisasi energi yang dimasukkan ke dalam sistem boiler yang mengalami. Nah, kemudian ada gambar diagram tertinggi. Gambar diagram ini menunjukkan bahwa efisiensi energi HPT, IPT, dan LPH A4 berada di atas 90%, artinya tidak banyak kehilangan eksergi pada komponen tersebut. Efisiensi energi rata-rata dari ketiga turbin ini adalah 74,2%, di mana sebagian dari turbin yang tidak dapat diubah dari 610 kW diubah menjadi energi listrik. Efisiensi eksergetik dari kondensor adalah 0,796%. Efisiensi energi CEP dan LBP masing-masing sebesar 43,62% dan 33,3%. Sedangkan efisiensi energi boiler dan aerator masing-masing sebesar 48,6% dan 20,29%. Efisiensi energi HPH dan LPH berturut-turut adalah 33,10% dan 33,52%. Efisiensi energi secara keseluruhan dari sistem pembangkit listrik tenaga uap dapat ditentukan dengan membandingkan produk eksergi. Terima kasih atas perhatiannya dengan eksergi yang masuk ke dalam sistem.